Halo teman-temanku yang baik, selamat malam. Hari ini saya ingin menyelesaikan refleksi saya hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Ini hari biasa Pekan Paskah keempat ya, hari biasa Pekan Paskah keempat. Paskah, kebangkitan, ya, semangat iman kita yang berkobar-kobar, tetapi hari ini juga hari biasa. Nah, untuk itu saya memilih judul dari refleksi saya ialah Aku mau melihat Allah yang hidup. Aku mau melihat Allah yang hidup. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Lalu Mazmurnya bab 42, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Nah, teman-temanku, kenapa aku mau melihat Allah yang hidup? Karena di dalam Mazmur tanggapan, dari Kisah Para Rasul ini Mazmur tanggapannya, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Nah, ini dia. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, melihat Allah. Teman-temanku tentu berpikir, zaman now melihat Allah. Aku dengar dari syair lagu setiap hari ya, kebetulan kemarin kalau nggak salah hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 di Gereja Katedral Santo Petrus ada seseorang menyanyikan lagu Hatiku Rindu, walaupun aku tidak melihat kehadiran Allah, maksudnya tidak melihat Allah, ya, tidak melihat rupa Allah. Tetapi teman-temanku, di sini di Mazmur tanggapannya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wow, luar biasa sekali. Makanya aku ambil judulnya, Aku Mau Melihat Allah yang Hidup. Dan benar-benar teman-temanku, aku mau melihat Allah yang hidup. Karena di dalam bacaan Injil, Allah yang hidup itu diseringkan bahwa Dia dapat dilihat melalui orang-orang yang miskin. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku. Teman-temanku, di dalam komunitas Couples for Christ, aku melihat Allah yang hidup di dalamnya. Percaya? Mungkin omong kosong, teman-teman bilang. Ini benar, teman-temanku. Aku melihat suatu kejadian bahwa
ada banyak teman-teman sekarang menghadapi tantangan di dalam hidupnya, mengenai ekonomi, mengenai pekerjaan. Ya, ekonomi penting sekali, dan itu banyak sekali. Itu dampaknya, apalagi di dalam kondisi wabah COVID-19, kesehatan kita banyak yang terganggu. Tentu kita harus jaga kesehatan teman-temanku. Nah, di dalam komunitas Couples for Christ saya melihat di situ ada Allah yang hidup. Aku melihat karena di sana ada kasih di dalamnya. Kami saling membantu di dalam menghibur, di dalam mengatasi penderitaan kepada sesama. Itu yang menarik. Dan saya mengalami banyak hal itu terjadi. Tim leader kami, Brother Anton, itu membuat katalog produk-produk kreatif untuk menyalurkan produk-produk dari teman-teman yang ada untuk bisa dipromosikan kepada yang lain. Dan ada tanggapannya dari yang lain, dari teman-teman sekomunitas. Teman-temanku di situ ada Allah yang hidup saya lihat. Dan Allah senang karena ada kasih di situ. Ada senyuman, ada sukacita di dalamnya. Karena buah kehadiran Allah, kehadiran kasih, itu sukacita kepada kita semua. Ada sukacita yang besar. Itulah teman-temanku yang menarik buat saya. Lalu di Yohanes bab 10 ayat 14 bait pengantar Injil, "Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Dulu pernah aku disebut ya, oleh Pastor Van der Werf almarhum di paroki Blok B Barito, Kebayoran Baru. Pada saat saya melayani anak-anak, ya, anak-anak dititip, lalu kami mengajar, lalu waktu mau komuni, kami ajak ke dalam gereja dengan sikap yang tenang, udah disediakan bangkunya di depan, untuk nanti dia mendapatkan berkat dari pastor. Dari Pastor Van der Werf itu almarhum kepada saya, "Hey Willy, kamu gembala yang baik." "Oh iya pastor." Hanya begitu saja. Dan tapi sekarang berkesan buat saya. Sampai dengan sekarang saya sudah berkeluarga, punya anak 2 di Pamulang, Reni Jaya. "Hai Willy, kamu gembala yang baik." Nah, di dalam komunitas Couples for Christ, gembala, HH leader yang baik, itu digembleng, diciptakan. Saya sekarang sebagai unit head dari komunitas Couples for Christ di Pamulang adalah gembala untuk teman-temanku yang di dalam komunitas Couples for Christ. Dan ini ada
petunjuknya dari Brother Pascal. Beliau membuat suatu lembar kecil seperti ini, kriteria HH leader sejati, ya, sebagai gembala yang sejati. Ini HH leader, household leader. 1. Memberi informasi yang jelas kepada semua member mengenai waktu, tempat, dan topik yang akan didiskusikan sebelum household meeting diadakan. Mengingatkan secara teratur semua member sebelum household meeting diadakan. Mempersiapkan diri secara fisik, mental, emosi, dan spiritual sebelum hadir di household meeting. Datang lebih awal ke rumah yang berketempatan household meeting. Mempersiapkan lagu-lagu yang akan dinyanyikan, bacaan Alkitab yang menginspirasi untuk dibagikan saat doa setelah waktu hening. Memastikan household-nya mempunyai alat musik atau gitar, radio tape, atau alat musik lainnya yang untuk mengiringi lagu-lagu pujian dan penyembahan. Memimpin doa dengan format puji-pujian, ya, pengakuan dosa, permohonan, dan ucapan terima kasih. Dalam beberapa kesempatan boleh menunjuk member yang berpotensi menjadi leader untuk memimpin doa. Mendorong member untuk berpartisipasi dalam doa spontan dan memastikan tiap member beroleh kesempatan untuk sharing dan berbicara selama diskusi berlangsung. Tidak membiarkan diskusi menyimpang dari subjek atau topik. Mengikuti aturan dalam mengadakan household, seperti menyajikan makanan sederhana, one solid, one liquid, ya, 1 kue, 1 minum air putih misalnya. Mengusahakan pertemuan selesai dalam waktu 2,5 jam, menyetujui waktu household dan tidak menunda household kecuali jika ada keperluan mendadak. Mengingatkan jadwal household meeting berikutnya dan kegiatan Couples for Christ lainnya, serta penuh semangat mendorong member untuk hadir dan berpartisipasi. Mengakhiri household meeting dengan doa penutup dan menghormati kemurahan hari dari tuan rumah, kemurahan hati dari tuan rumah. Mengadakan one-on-one atau two-on-two dengan member, khususnya bagi yang ada masalah. Mengetahui hari ulang tahun dan hari ulang tahun perkawinan dari membernya dan memberikan ucapan selamat pada mereka waktu hari perayaan tersebut. Itu, teman-temanku, seorang gembala yang baik, yang sejati di dalam komunitas Couples for Christ, ya, sebagai household leader. Unit leader juga begitu juga. Di Yohanes bab 10, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik." Jadi kalau bagi saya, Tuhan Yesus adalah gembala agung saya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Teman-temanku, saya dengar dari Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC, bahwa seorang gembala, baik pastor atau uskup atau paus, dan juga saya sebagai gembala di rumah tangga, gembala dalam suatu komunitas rohani seperti Couples for Christ ini, itu akan berhasil bertanggung jawab kalau gembala itu memiliki rasa memiliki, sense of belonging, rasa memiliki. Dan itu
kita minta karunia dari Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Teman-temanku, sebelum hari ini, beberapa hari yang lalu, tentang Yesus adalah roti hidup. Lalu Yesus adalah gembala baik. Yesus adalah pintu menuju ke domba. Nah, saya pernah mendengar pengajaran dari komunitas Couples for Christ, yaitu di dalam program Hidup Kristiani, di modul 1 tentang di talk 2-nya tentang siapakah Yesus Kristus. Nah, di dalam pendalamannya, ya, saya mendalami di bacaan hariannya itu kan setelah pulang dari program Hidup Kristiani, kami mendalami dari bacaan-bacaan kitab suci yang ada. Di sana disebut bahwa Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah pintu menuju ke domba-domba. Nah, domba-domba itu akan mengenal tuannya, dan tuannya itu akan mengenal juga domba-dombanya, karena bersama-sama senantiasa. Saya memberikan pengajaran dan sharing seperti ini, teman-temanku, refleksi saya, karena saya belajar. Saya melalui pintu kepada domba-domba ini, melalui Yesus Tuhan. Pernah Romo Martin, dulu saya masih kecil, saya selalu ikut ada misa di Kebon Jeruk, ya, Meruya. Ada Romo Martin memberikan penjelasan bagaimana bisa kita umat Katolik mandiri di dalam rohani, bisa juga mendalaminya, memberikan tanggapan sendiri. Ya, karena ada bekal, kata Romo Martin, ada bekal karena kalian, katanya, telah mengikuti misa kudus, mendengarkan khotbah-khotbah pastor, dan itu bekal dasar kita bisa mengerti. Dan pastor juga menyarankan untuk membaca katekismus Indonesia. Saya juga diajak untuk belajar tentang ringkasan pengajaran Katolik di katekismus. Dan saya juga diajak, dan saya mau untuk ikut kursus-kursus kitab suci. Contohnya kami kursus kitab suci Santo Paulus cabang Tangerang. Saya ikut kursus kitab suci dari Keuskupan Agung Jakarta, paket-paket di gereja diadakan, paket A, B, C, D, E, F. Ikut KEP, ikut teologi dasar di gereja pendalaman iman, di lingkungan. Dari saya baptis bayi, maksudnya dari SD sampai saya sekarang. Dan itu saya mendapat bekal. Dan saya belajar untuk sharing seperti ini. Itulah saya masuk melalui pintu, melalui Tuhan Yesus, melalui pengajaran dari para rasul, dari gereja Katolik saya bisa memberikan pengajaran kepada domba-domba saya, kepada anak-anak saya, kepada pasangan saya, kepada komunitas Couples for Christ saya, member-membernya, household leader saya. Dan mereka mendengar suara saya, karena saya berasal dari pintu jalan masuknya, dari Tuhan Yesus. Kalau saya lewat jendela, lewat tembok, lompat, mereka nanti akan mengenal, oh ini bukan gembala saya, bukan gembalanya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi, saudara-saudara kita yang muslim, yang beragama lain, itu Tuhan bimbing juga. Tuhan Yesus bimbing untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Hebat ya, luar biasa. Karena saya diajarkan bahwa Yesus Tuhan itu Tuhan untuk semuanya.
Ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dariku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi ini luar biasa ya. Aku berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Teman-temanku, oleh karena itu, kita seharusnya memakai anugerah Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mengambilnya lagi berkat dan rahmatnya, imannya dari kita. Wah, bahaya itu. Tuhan memberikannya kepada kita dan kita pakai, kita olah, kita kembangkan dengan baik. Supaya Dia mengasihi kita. Karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Saya dengar juga dari lagu doa Santo Fransiskus. Dengan memberi aku menerima. Dengan mati suci aku bangkit lagi. Itulah hukum ya. Dengan memberi aku menerima. Aku dulu pernah dikatakan, Willy, kamu masih kecil di dalam sosial, dalam memberi. Aku belajar sekarang untuk memberi. Apalagi di sini ada hukumnya, dengan memberi aku menerima. Jadi teman-temanku, ya, kita fokus bahwa judulnya aku mau melihat Allah yang hidup, dan aku dikaruniakan oleh Tuhan untuk bisa melihat Allah yang hidup di dalam kehidupanku sehari-hari, di dalam komunitas Couples for Christ. Contoh yang aku bisa lihat lebih jelas. Ya, teman-temanku, tetap semangat, bekerja dengan penuh iman, penuh harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar untuk Tuhan dan sesama. Bye.